Jakarta trafficnya udah padat banget nih. Untung udah isi bensin. Jadi hati tenang. Kalau belum tuh pasti deg-degan sepanjang jalan. Tapi ngomong-ngomong Sobat Stalker, bensin itu kan produk hilir ya. Nah, produk hulunya itu langsung dari hasil bumi. Aku sih pengen tahu nih, penasaran gimana mulai dari ambil hasil bumi, dieksplorasi sampai dengan diproduksi. Gimana ngelolanya, gimana memantaunya. Cakep nih kalau aku datang dan ketemu Pak Rinto dari SKK Migas. Oke, aku mau ketemu Pak Rinto, ngobrol banyak dan lihat gimana cara pengelolaannya. Setuju nggak? Ikut kan? Oke, moncus, berangkat. Makasih loh Pak. Jadi saya itu tadi habis isi bensin tuh Pak. Tapi kalau isi bensin itu kan minyak yang udah jadi udah tinggal dimasukin, dipakai sama masyarakat gitu kan. Itu BBM ya. Oh itu BBM. Bahan bakar minyak. Ya bahan bakar minyak. Tapi orang umum bilangnya bensin Pak. Itu, nah terus itu kan minyak udah jadi, udah bersih, udah bisa tinggal pakai gitu kan Pak. Nah awalnya itu kan dari perut bumi kan Pak. Betul. Yang dikelola oleh SKK Migas, ya kan Pak. Tapi sebetulnya mungkin untuk masyarakat yang awam taunya ya udah minyak, bensin udah tinggal masuk ke mobil. Sebetulnya pengolahannya itu kan sulit ya Pak. Yang diawasi, yang dikelola oleh SKK Migas apa aja Pak? Istilahnya fungsinya gitu. Ya mungkin gini Mbak. Jadi pertama kali saya mesti cerita dulu begini supaya lebih gampang ya, supaya orang awam juga bisa memahami ya. Jadi memang di dalam bisnis minyak dan gas itu atau bisnis migas itu secara umum atau menurut undang-undang bahkan Undang-Undang 22 2001 itu dibagi dua. Ya, dibagi kedua, yaitu pertama adalah bisnis yang berkaitan dengan hulu migas ya, kegiatan hulu migas biasanya disebut dengan upstream business gitu ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Upstream business. Lalu ada bagian lain lagi bisnis migas juga yang disebut dengan downstream business atau bisnis hilir. Jadi ada hulu, ada hilir. Nah itu mesti dipahami dulu. Nah kalau kita bicara hulu dan hilir, lalu kita dengan mudah bisa mengidentifikasi ini bagian hulu atau hilir. Jadi misalnya contohnya tadi beli bensin di pom bensin. Itu pekerjaannya orang hilir Bu. Ya pekerjaannya bisnis hilir. Nah jadi apa sih yang dikerjakan hilir? Hilir itu mengerjakan empat pekerjaan yang hilir itu, yaitu pengolahan, pendistribusian, kemudian memperdagangkan dan inventory atau apa namanya penyimpanan, penyediaan. Itu di hilir. Itu bukan dikerjakan oleh SKK Migas. Ya. Pengaturannya dilakukan oleh BPH Migas namanya itu. Jadi yang hilir tadi itu dikerjakan oleh BPH Migas. Ya, pengaturannya. Nah, sedangkan SKK Migas itu mengerjakan yang hulu. Yang hulu. Itu mulai dari hulu itu pekerjaannya cuma dua. Cuma dua pekerjaannya. Pekerjaan cuma dua, yaitu pekerjaannya melakukan eksplorasi dan melakukan eksploitasi. Yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah minyak bumi dan gas bumi. Yang menjadi bahan dasar nanti untuk menjadi BBM tadi. Nah, gitu kira-kira. Kalau yang itu kan tadi eksplorasi dan eksploitasi. Berarti eksplorasi itu masih istilahnya masih nyari gitu ya Pak ya? Betul. Itu semua diatur oleh SKK Migas. Jadi betul. Jadi fungsi SKK Migas itu agak beda dengan yang BPH ya. Kalau BPH tadi BPH Migas itu kan mengatur ya, memang ada badan pengatur. Kalau di SKK Migas itu bukan badan pengatur, namanya badan pengelola. Badan pengelola atau badan pelaksana ya, pelaksana. Nah, melaksanakan apa? Melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dalam pengerjaannya itu dilakukan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan minyak. Baik asing maupun baik dalam negeri. Baik perusahaan multinasional
Jadi kalau kita membahasakannya bukan perusahaan asing, Bu. Oke. Ya kita membahasakan perusahaan multinasional karena dia ada di banyak negara. Ya. Ya nanti kalau dibilang asing nanti diadu sama yang non asing kan gitu ya. Ya enggak gitu. Ya, Jadi cara ya. ngelihatnya adalah ini perusahaan Multinasional. multinasional atau perusahaan nasional gitu ya. Mhm. Nah, perusahaan multinasional atau nasional pun juga ada yang mengerjakan hulu dan hilir. Ya. Nah, misalnya contohnya BP Indonesia. BP Indonesia di Indonesia itu BP itu mengerjakan bagian hulu juga yang upstream ya. Yang upstream yaitu melakukan eksplorasi, mencari dan membuktikan bahwa keberadaan minyak itu ada, lalu mengeksploitasi, mengangkat minyak dari dalam perut bumi. Oke. Nah, tapi BP juga punya yang di downstream. Makanya dia punya pom bensin. Pom bensin, betul. Ada beberapa merek-merek pom bensin ya. Nah, BP yang mengerjakan pom bensin itu diatur oleh BPH Migas. Oke. Tapi BP yang mengerjakan eksplorasi dan eksploitasi, pengendaliannya, SKK pengelolaannya Migas. bersama-sama dengan SKK Migas. Oke. Pak, dulu itu kan SKK Migas namanya BP Migas ya. Oh iya, Ya kan? betul. Ya kan, Iya, Pak? betul, Nah, betul. itu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ya, itu ditiadakan, diganti menjadi SKK. Ada bedanya nggak Pak? Atau sama aja? Ya, jadi mungkin flashback dikit ya. Jadi memang BP Migas itu quote unquote dibubarkan ketika MK mengeluarkan putusan nomor 36 waktu itu 2012 ya. Nah, tetapi memang kegiatan hulu migas ini kan tetap harus berjalan. Iya. Ya. Dan sebagian besar atau bahkan semua ya, semua bisnis yang dilakukan di hulu itu kan sifatnya kerjasama dengan pihak lain. Pihak lain itu bisa badan usaha milik negara, bisa badan usaha BU aja ya, badan usaha ya, atau multinasional juga kadang-kadang. Nah, itu kan harus ada partnernya gitu loh. Nah, ini yang kemudian ketika BP Migas tidak ada, ditiadakan dengan putusan MK itu, tetap harus ada pengganti yang mewakili pemerintah gitu ya. Nah, makanya kemudian dibentuklah SKK Migas dengan Perpres nomor 95 itu 2012. Nah, itu secara fungsi sama sebetulnya. Mirip sama persis. Sama. Secara fungsi sama. Sama. Bedanya? Ya bedanya cuman begini. Kalau bedanya tuh saya bisa mengatakan setiap zaman itu kan punya tantangan masing-masing beda-beda gitu ya, Mbak. Jadi mungkin zaman BP Migas itu tantangannya beda dengan zamannya SKK Migas. Jadi bedanya hanya dalam how to manage, bagaimana cara mengelolanya gitu ya. Teknik mengelolanya, metode mengelolanya, strateginya. Tetapi kalau dari fungsinya sama persis. Yaitu apa? Mengendalikan, mengawasi bisnis usaha migas yang ada di hulu. Oke. Kalau yang dirasakan langsung oleh masyarakat, Pak, fungsi dari SKK Migas ini ada nggak, Pak? Atau ya semua yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau hanya di hulu saja yang di hilir saja yang dirasakan? Ini memang perlu saya banyak cerita ya, mengenai bagaimana hulu itu memberikan peran yang cukup besar juga sebenarnya kepada masyarakat. Ya. Jadi secara garis besar begini. Hulu itu memiliki fungsi yang utama, terutama dari peraturan atau undang-undang ataupun perpres yang ada di dalam pembentukan SKK Migas itu, utamanya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Jadi mengupayakan bisnis minyak dan gas bumi yang ada di perut bumi itu diupayakan menghasilkan minyak dan gas bumi lalu dijual lalu jadi penerimaan negara. Itu utamanya. Ya. Tetapi sebetulnya ada fungsi lain yang juga bisa dirasakan oleh masyarakat ya, oleh masyarakat langsung. Itu yang disebut dengan dampak multiplier atau multiplier effect ya. Atau dampak berganda lah, berganda. Nah, itu ada 13 itu kalau kita identifikasi. Apa aja, Pak? 13 ya. Misalnya contohnya begini, paling gampang paling gampang. Misalnya listrik yang ada di PLN yang dipakai untuk menghidupkan di Jakarta ini misalnya. Ini gasnya semua dari hulu migas. Ya. Kebetulan tidak semua, tapi sebagian besar ya. Itu kan yang mensuplai itu adalah dulu
sekarang PHI ONWJ namanya. Dulu Arko, ya dulu Arko, lalu jadi BP ONWJ, lalu sekarang jadi PHI ONWJ. Itu hulu itu. Artinya kalau gas itu tidak mengalir dan kemudian tidak bisa menghidupkan peralatan yang di PLN yang ada di Tanjung Priok sana, ya nanti mati semua nih listrik di Jakarta. Jadi sebetulnya ada peran penting di dalam konteks masyarakat mendapat manfaat ya. Cuman memang tidak kelihatan. Orang lihatnya cuma PLN doang gitu kan. Yang kelihatan tuh yang di hilir-hilir Pak. PLN, Pertamina gitu kan, masyarakat lihatnya itu. Nah, kalau di daerah itu lebih kelihatan. Karena apa? Karena biasanya lapangan-lapangan itu ada di daerah. Ya misalnya ada di Papua sana, ada di Tangguh Project, ada yang di Surabaya gitu. Di lapangan banyak sekali yang di Madura, mungkin di Kalimantan, di Sumatera. Nah, kalau di daerah lebih kelihatan. Ya, salah satunya misalnya memberdayakan masyarakat untuk bisnis, ya, bisnis masyarakat lokal. Ya, walaupun sebetulnya kalau kita lihat dari sisi nasional itu juga ada pengusaha-pengusaha yang ikut terlibat di dalam bisnis hulu migas yang bisa menikmati langsung. Jangan lupa loh, TKDN kita itu sampai 58% dari total investasi. Kalau investasinya itu sampai dengan 12, something miliar dolar, itu tahun ini ya kurang lebih outlook-nya. Itu nanti 58% itu lokal. Artinya apa? Artinya dia sebagai memberikan dampak multiplier yang cukup besar kepada masyarakat, investor atau pengusaha gitu ya. Nah, tentu saja nanti pegawai-pegawainya juga, tenaga kerja di daerah juga begitu bertambah. Jadi ada manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pak, kalau hilir itu kan orang bisa lihat langsung gitu. Tapi kalau hulu kan jarang masyarakat yang bisa lihat langsung ya, karena kan letaknya mungkin di dalam-dalam, di pelosok-pelosok gitu, atau bahkan di lepas pantai betul. Nah, itu di seluruh tanah air itu banyak Pak. Titiknya ada berapa titik? Ada 174 titik. 174 titik. Kita sekarang ada sekitar 147 di seluruh Indonesia ya. 174 Pak. 174. Oke. Itu dari Sabang sampai Merauke. Iya, dari Sabang Merauke. Bapak pantau itu? Iya. Ya, nanti kita bisa lihat ke kantor ya kalau mau. Serius? Ya. Nanti kita lihat kira-kira bagaimana cara kita memantau sekian banyak titik dan produksi yang kita bisa lihat online. Online dan ada on time juga ya, artinya tidak semua online. Dan itu juga berkoneksi dengan semua perusahaan yang ada di situ. Jadi tidak hanya koneksinya itu juga termasuk dengan perusahaan-perusahaan minyak gitu loh. Itu kayak semacam ini itu Pak, kayak ruang kontrol yang banyak layarnya gitu. Iya, betul. Saya boleh lihat-lihat Pak? Oh iya. Nanti sebentar kita ke kantor kita. Iya. Saya kan jemput Bapak nih sebetulnya pengen tahu lebih banyak tentang pengelolaan di hulu gitu loh Pak. Tapi kalau misalnya Bapak di ruangan Bapak atau di kantor Bapak ada itu boleh. Nanti kita lihat sama-sama ya. Jadi bagaimana SKK Migas itu melakukan pengendalian atau pengelolaan terhadap aktivitas di seluruh Indonesia, seluruh pekerjaan yang ada di Nusantara ini ya. Itu kita bisa lihat, nanti kita bisa lihat. Baik minyak dan gas. Minyak dan gas, proyek-proyek juga termasuk juga pergerakan kapal kita juga tahu. Itu misalnya kapal yang mengangkut minyak bumi itu kita juga bisa kontrol. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Kesini bisa nggak Pak? Bisa. Kesini bisa. Oke. Kita lewat sini aja ya. Mantap. Jadi selama ini kan orang ya belinya bensin memang terutama untuk orang-orang kota ya, orang-orang kota Jakarta, orang yang even yang di Surabaya tapi di kota juga mungkin karena nggak ngeh juga ya. Walaupun di Surabaya itu dekat sekali dengan lapangan-lapangan minyak ya. Tapi kalau orang-orang di daerah yang setiap hari ngelihat pompa minyak, kemudian melihat plant yang mengolah minyak menjadi minyak kotor menjadi minyak bersih gitu yang nanti siap untuk dijual ya. Itu akan mereka udah terbiasa. Tapi kalau orang Jakarta memang orang Jakarta menjadi
mana ya Iya. barangnya gitu loh. I- Nggak pernah lihat gitu yang saya tahu teman-teman ini paling teman-teman SMA atau teman-teman kuliah yang mereka misalnya kuliah di ITB atau mana Iya, gitu. iya, iya, iya. Lihat fotonya aja tuh Pak, saya sedang dilepas pantai Iya, gitu. iya, iya. Ya. Kayak gitu-gitu. Ya, apalagi di lepas pantai. Lepas pantai itu kan jauh dari daratan gitu juga mungkin nggak kelihatan juga orang di sini kan. Jadi memang kita yang mungkin membuat kita agak sulit mengkomunikasikan adalah itu ya. Karena orang-orang nggak ngelihat langsung ya. Oke. Tapi sebetulnya bisa merasakan langsung juga. Jadi kalau salah satu manfaat tadi ya saya sampaikan tadi mungkin belum saya ceritakan. Kalau ke Balikpapan itu ketemu namanya Jalan Minyak. Nama jalannya. Nama jalan minyak. Ah, Jalan oke. minyak itu dari ujung ke ujung. Jalan itu aslinya dulu adalah jalan yang dipakai untuk industri minyak ketika pertama kali. Oh, oke. Gitu loh. Aha. Nah sekarang menjadi jalan utama. Hmm. Artinya apa? Artinya masyarakat nggak perlu bikin jalan utama lagi karena sudah disediakan. Oke. Dan artinya ketika kita membangun infrastruktur itu, ketika kemudian semakin maju, masyarakat menjadi semakin berkembang, itu bisa dimanfaatkan sama masyarakat. Oke. Bapak pernah tuh Pak datang-datang ke Bah- semua titik 100? Saya? Ya. Enggak 100 semua, sekian itu. tapi sebagian besar saya sudah kunjungi, sudah pernah kunjungi ya. Bapak di SKK Migas sudah berapa tahun sih Pak? Kalau di SKK Migas mulai tahun 2004. 2004. 2004. Wow. Nah, itu baru berapa? 17 ya. 17 Wow. tahun. Ya memang kalau saya dari awal kan memang di minyak ya. Jadi memang sudah passionnya di situ ya. Jadi saya memang setiap tahapan itu saya nikmati gitu loh. Dan itu selalu memberikan kebahagiaan. Oke, Bapak. Mohon maaf loh, Bapak hari ini saya culik. It's okay, no problem. saya culik, saya jemput sekalian pengen lihat itu ruang IOC apa ya? Ya, istilahnya IOC, Integrated Operation Oke, Control. kita sampai. Sampai nih Pak. Kantor Bapak di sini berarti ya tiap hari. Tapi SKK Migas Bapak engineer, kan kebayangnya orang eksplorasi, itu orang-orang teknik semua. Memang pada saat awal-awal ketika exploration, development, construction itu memang banyak engineer ya. Tapi belakangan nanti kalau sudah mulai operasional jalan, itu mulai banyak itu yang non engineer harus masuk. Misalnya ya mungkin SDM-nya juga harus banyak orang, lalu betul. Kemudian keuangan juga perlu. Ya. Seperti perusahaan aja lengkap di situ, ada HRD, ada finance-nya. Nah, betul. Karena memang kesannya kalau orang banyak itu taunya minyak itu selalu engineer gitu kan. Tapi memang sebenarnya seperti perusahaan pada umumnya ya. Jadi ada engineer-nya juga, tapi ada juga yang non engineer. Memang pada saat awal-awal engineer yang kebanyakan exploration. Ujung tombaknya gitu ya pada Pak, saat awal. Oke, ruangan Bapak. Kita Ini ke ruangan Bapak saya. dulu tuh ke IOC dulu ya Pak? Kita ke ruangan dulu sebentar. Oh ya, siap. Oh iya, Bapak harus nyimpen Ya, ini dulu mesti ya. tak taruh dulu tas-tas ini. Silakan Pak. Sekarang, ini ruangan Bapak. Iya. Silakan. Enak banget nih Pak. Ya. Pemandangannya. Pemandangannya silakan. Iya, makasih Pak. Sekarang SKK Migas sedang sibuk proyek apa aja nih Pak? Mungkin saya akan ceritakan aja gini ya, ada 12 proyek yang kita sudah selesaikan di tahun 2021 sampai dengan September ini ya. 2021 September ini. Targetnya memang 1 tahun kan akan selesai 12 proyek. Tapi kita sudah menyelesaikan di September ini 12 proyek. Jadi akan ada 3 proyek lagi akan selesai sampai Desember nanti. Jadi kita sedang mengupayakan dan mengejar beberapa proyek sampai dengan di bulan Desember nanti. Jadi kira-kira mudah-mudahan bisa sampai 15 ya. Melebihi target berarti Pak? Ya, harapannya begitu. Nah, ini misalnya ada proyek yang kita sudah selesaikan itu di Lematang, ya, compression itu kita bikin di sana. Di wilayah mana itu Pak? Itu ada di Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan, oke. Di Sumatera Selatan itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Terus nanti di Jawa Timur ada beberapa, misalnya ada ini di Akasia Bagus, ini Pertamina EP, ada di Jawa gitu ya. ONBJ juga ada proyek. Jadi ada 12 proyek yang kita sudah selesaikan di tahun 2012
Jadi itu kan udah masa pandemi tuh Pak, malah melebihi target, nggak ada pengaruhnya berarti pandemi? Ya sebetulnya itulah kemudian memang ketika pandemi itu kita mengupayakan optimal mungkin walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas, kita mengupayakan supaya kita tetap bisa bekerja optimal, tetap kemudian bisa memberikan yang terbaik buat negara ini kan. Tapi memang ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya juga pastilah. Saya kira semua perusahaan akan punya dampak ya. Yang paling kelihatan dampaknya itu adalah untuk misalnya pada saat pandemi itu kan harus karantina ya, orang harus karantina. Nah sementara kalau kita lihat di minyak itu kan banyak crew change ya, orang-orang pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari Surabaya ke Sumatera, Sumatera Selatan, itu harus ada crew change kan. Crew change itu memang menjadi agak tersendat-sendat ya. Kita sudah mengupayakan optimal, tetapi tetap saja adalah perlambatan-perlambatan ya pekerjaan gitu ya. Ada perlambatan pekerjaan, kemudian bagaimana SKK Migas menghandlenya itu Pak? Ya beberapa yang terlambat itu misalnya ya, contohnya ya misalnya, tetapi memang namanya perlambatan ya. Perlambatan itu artinya bukan sebuah kegagalan atau bukan sebuah selama masih masuk target masih ya, jadi paling kita delay ke tahun berikutnya atau ke bulan berikutnya gitu ya. Nah, dengan begitu pun kita sudah bisa menyelesaikan 12 proyek yang tadi kita bahkan melebihi target tadi yang gitu Bapak ya. bilang. Nah, ini misalnya catatan saya itu ada perlambatan atau penurunan aktivitas ya untuk personil misalnya. Tadi saya ceritakan crew change. Lalu peralatan juga mungkin agak terlambat karena kan dari luar mau masuk juga mungkin ada proses yang agak lambat ya. Lalu masalah perizinan juga mungkin agak lambat gitu ya. Mungkin AMDAL lah harusnya ketemu dengan masyarakat. Karena AMDAL itu kan harus sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kita kan nggak boleh ketemu. Nah, itu kan jadi repot juga. Jadi intinya pasti ada lah bahwa dampaknya itu ada. Kira-kira. Oke. Pak, tadi Bapak di mobil janji mau kasih lihat ruang kontrol. Kita mau lihat ke EOC ya. Kita sekarang menuju ke sana deh. Kita lihat sama-sama EOC ya. Itu berapa jauh Pak? Cuman lantai 28. Jadi cuman kita pakai lift turun sebentar. Nah, kita sekarang udah sampai nih. Ini namanya IOC Integrated Operation Center ya. Nah, ini depannya, lalu kemudian ini diresmikan oleh Pak Menteri, Pak Arifin Tasrif itu tahun 2019 Desember. Jadi belum terlalu lama sebetulnya. Belum terlalu lama. Ini kan semacam monitoring gitu ya Pak? Ya, ini tempat kita mengontrol memang tidak seluruhnya kita kontrol di sini, tetapi ini yang penting-penting kita kontrol, yang bisa langsung segera kita ketahui. Kalau sebelum tahun 2019 kontrolnya pakai apa Pak? Ya dulu memang ada yang datang langsung ke sana. Waktu itu kan belum. Waktu itu juga sudah ada, cuma tidak sebagus sekarang ya. Iya, kalau sekarang cukup di satu ruangan, dikontrol semuanya. Apa aja tuh Pak yang dikontrol? Nah, ini sekarang kita lihat sama-sama yuk. Wow. Nah, ini ruangannya. Ini Pak, monitornya banyak amat. Ini apa aja Pak? Nah, ini adalah dashboard utama nih ya. Iya. Dashboard utama. Kalau kita perhatikan di sini ini kan di SKK Migas salah satu yang dikontrol itu kan produksi ya. Produksi. Itu menjadi KPI kita juga. Makanya yang kita monitor dengan ketat selalu itu masalah oil production ini. Dan ini real time nih. Ini maksudnya angka merah, kuning, hijau itu apa Pak? Nah ini kalau merah hijau kan menunjukkan kalau merah ya hati-hati lah. Tapi maksudnya kalau kita lihat di sini, ini real time per hari ini ya, itu 92,32% dari target. Target. Tapi ini belum closing karena closingnya kan sore atau malam ya, atau malam. Di jam sekarang, ini kondisi jam sekarang. Malam itu berarti jam 00. Berarti jam 00 ya, 00. Ini oil production, ini gas production 99%. Jadi ini itu mendekati 100%. Ya, 100%. Ini cara kita monitor langsung, jadi kita bisa langsung tahu
kondisi dan hasil yang kita peroleh sampai dengan oil and gas pada saat sekarang gitu ya. Kalau jam 00 atau jam 24 itu di angka 100% dua-duanya atau gimana Pak? Iya, nanti tergantung realisasinya kan kita nggak tahu ya. Bisa aja nanti nambah dikit gitu ya, karena kan hitungnya per hari. Ini oil lifting. Lifting berarti? Nah ini kalau dalam bahasa kita itu kan production itu adalah minyak yang diangkat dari perut bumi ke permukaan. Ya. Tapi kalau lifting ini kemudian adalah yang dijual, yang setelah siap dijual. Di permukaan? Terus diolah lalu dijual. Oke. Nah ini lifting ini adalah yang dijual, dijual. Kalau kita lihat today hari ini berarti kan 140.384 barrels itu yang penjualan. Dari target ada targetnya kayak tadi 100%? Iya, ada target juga. Targetnya, targetnya nanti tentu saja ini kan kalau target kan per barrel per day ya. Jadi ini barrel oil per day. Kalau ini kan absolute number ya. Jadi nanti ditotal semua per hari berapa, semua ditotal lalu nanti dihitung rata-rata per hari. Oke, ini gas lifting. Ini gas lifting sama juga kalau itu kan itu minyak ini gas. Terus ini tidak hanya itu, tapi juga kita monitor mengenai kegiatan drilling ya. Ya ini kita lihat drilling itu ada exploration drilling, ada exploitation drilling gitu ya. Berapa banyak yang kita drill kayak gitu kan. Itu 49% dari apa tuh Pak? 49% dari ini, 24 yang real, 47 yang kita perkirakan. Jadi ini kalau yang exploration drilling itu 616. 616 itu apa? Titik atau jumlahnya yang akan kita drilling gitu ya. Terus selain drilling juga workover. Jadi kalau di dalam minyak itu kan ada drilling, darang, terus kemudian exploration drilling, lalu ada kegiatan utama juga workover sama well service. Itu workover itu apa? Well service itu apa? Workover itu namanya pekerjaan ulang ya. Jadi dia bisa kerjaan ulang, pindah lapisan bisa gitu ya. Kalau well service namanya juga well services ya. Jadi sumutnya diperbaiki Berarti ini pemantauan angka-angka ini seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia. Ini totalannya ada di sini? Ya, totalnya sini. Ya, totalnya sini. Terus juga ada kita monitor mengenai ini maintenance. Nah, yang kuning-kuning dan orange itu artinya ada plan shutdown. Artinya kalau kita maintenance kan dimatiin dulu ya. Jadi supaya ini kita lihat kondisinya actualnya seperti apa ya. Yang actual yang warna merah. Yang merah. Yang plan warna kuning. LPO. Ini operation rig offshore. Nah ini yang Mbak Cindy tanyakan, Bu Indi tanyakan. Ini kalau dihitung per hari yang lifting tadi itu, kalau ini kan absolute number ya. Ini lifting yang per hari sudah di rata-rata. Kondisi per hari ini ya tapi. Nah ini minta minyak itu targetnya yang kita bisa capai 92%. Ya, dari target 705. Ya, ini kondisi per hari ini jam ini. Nah, ini terus gasnya. Ini gasnya 57%. Ini oil and gas. Dan ini total semua. Kalau oil and gas dihitung berdasarkan barrel oil equivalent per day. Jadi gas yang biasanya dihitung berdasarkan MSCF gini ya, MSCF itu di convert ke dalam bentuk barrel oil per day. Ini kan semacam pengontrolan gitu Pak, pengelolaan. SKK Migas berhak untuk membunyikan peluit nggak Pak, misalnya sempritan kalau misalnya kurang atau apa gitu? Biasanya enggak tidak seperti mendadak sontak ya. Biasanya memang ini menjadi indikasi awal ya. Biasanya kalau misalnya ada pergerakan yang mendadak sontak tiba-tiba ini langsung ya kita actionnya apa kira-kira? Apakah ada terjadi sumur yang shutdown atau apa itu kita bisa langsung kemudian ke lapangan. Nah ini lapangan ya. Nah ini nih yang di lapangan nih. Ini yang contoh sebetulnya turunan dari itu, dari yang detail tadi. Ini kalau lebih detail. Ini gambar di mana nih Pak? Ini gambar di Tangguh LNG. Tangguh LNG itu di Teluk Bintuni. Teluk Bintuni. Dia ada 4 platform ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah kita bisa perhatikan, kita bisa monitor itu kan yang di sana kan hasil akhir ya. Kalau ini kita bisa lihat flow-nya. Yang dari platform ini berapa yang mengalir, ini mengalir berapa tuh dalam arti gas yang diangkat dan kemudian dialirkan itu ya. Terus bahkan nanti sampai ke LNG train 1, train 2 kan
kita punya 2 train sekarang yang jalan ya. Train 3 baru dibangun ya. Ya, ini dari train 2 ini hasilnya 1236,37 ya. Train 1-nya sekian. Oke. Jadi ini kondisi ditangguh. Ada per tanggalnya gitu. Nanti ada tanggal ini, tanggal ini. Bisa lihat yang lain nggak Pak selain tangguh? Oh ini nih contoh lain ya. Ini apa? Ini yang ada di Kangean. Ya, Kangean. Oh. Cuman bedanya kalau itu dalam bentuk foto gambar gitu. Tapi sebetulnya konteksnya sama. Ini dalam bentuk flow yang lain ya. Penggambarannya agak berbeda. Mungkin agak kartunis gitu ya. Iya. Tapi paling tidak sama yang kita mau monitor ya. Dari mana mulai pertama kali masuk. Bacanya gimana Pak? Nah, ini ada. Mulai inlet nih. Ya. Masuk sini. Masuk, mengalir ke sini. Terus ke sana. Ini berapa yang mengalir jumlahnya ke PT 08 ke sana terus. Sampai dengan onlet sana itu. Terus ini dimatiin offline. Yang ini berarti yang mengalirnya lewat sini doang. Kita bisa monitor ya. Ketika berapa yang pertama masuk lalu kemudian ke sini. Lalu bergerak ke sana berapa. Dan seterusnya, nanti sampai dengan outletnya berapa. Pak, misalnya ada kejadian gitu, salah satu kilang kenapa gitu misalnya, itu ketahuan di sini ada kayak bentuknya kayak apa Pak? Seperti makanya perlu bapak-bapak ini yang monitor. Monitoring berarti 24 jam? 24 jam. 24 jam. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di titik mana, salah satu di tanah air itu langsung ketahuan. Iya, ketahuan. Dan kemudian tentu namanya kita punya emergency center juga ya. Nah, itu kemudian kita akan menentukan apa saja yang mesti langkah kita lakukan gitu ya. Seperti apa kita lakukan. Nah, kalau yang di belakang Bapak ini apa? Oh, ini. Iya. Kalau ini kita juga monitor juga pergerakan kapal. Oh, ini yang titik biru merah. Jadi yang kapal yang kita punya itu kan yang biru ini ya, biru muda ini. Ini kita punya itu maksudnya yang dikelola SKK Migas, Gagak Rimang nih, namanya Gagak Rimang. Ini kan Pulau Jawa nih. Ya, ini Surabaya, di atasnya ini Gagak Rimang. Oh, itu Gagak Rimang. Kalau yang warna merah, biru tua ini kapal-kapal yang lain. Kapal-kapal yang lain. Kapal lain itu maksudnya bukan yang urusannya sama minyak. Iya, ya. Ini penting juga kita monitor gitu loh. Kalau misalnya kok tiba-tiba ada kapal, mungkin yang akan dekat-dekat adalah yang berhubungan dengan kapal yang mau di nge-lift ya, nge-lift atau mengambil minyak terus dijual. Ini berarti kapal yang bentuknya kayak tadi itu Pak, yang oil lifting atau bedanya bukan? Kalau di sana kan itu gas ya. Oh, kayak gitu deh Pak. Nah, ini nih kapalnya. Fotonya. Dia ngangkut minyak yang udah selesai diolah juga. Ngangkut ke kalau yang Gagak Rimang ini kan fasilitas untuk ini ya, untuk minyak yang dari sini dialirkan ke sini. Jadi minyak yang di sini cuma nampung, lalu nanti dialirkan lagi, lalu diolah di cepu toh? Cepu kan? Berarti itu masih minyak mentahan? Masih minyak mentah. Kita mengistilahkan minyak bumi ya Bu ya. Nah, karena orang mentah itu konotasinya macam-macam ya. Jadi kita bicaranya selalu ini minyak bumi. Minyak bumi. Gitu ya. Ini kan Pak, kalau mau lihat seluruh tanah air bisa dilihat. Sebetulnya kalau pengen lebih tahu detail, ini sudah dikasih catatan selalu. Jadi misalnya contohnya blok yang sedang kita bicarakan adalah blok Kangean. Jadi blok itu istilah lain dari wilayah kerja pertambangan migas. Ya. Kata lainnya adalah, namanya Kangean, daerahnya itu nama dari blok itu namanya Kangean. Periodenya dari 2011 sampai 2030. Ya, PSI-nya. Iya. Jadi kontrak yang ditandatangani untuk blok Kangean itu sampai dengan 2030 nanti habisnya. Habis. Bisa perpanjang juga ya Pak ya? Bisa dipanjang kalau pemerintah memberikan izin ya, memberikan persetujuan. Lalu ada jumlah sumur berapa yang online? Ini ada 3 sumur Batur. Batur itu apa Pak? Nama saja Bu. Jadi tapi memang nama ini menjadi masalah ketika kemudian kalau kita bicara di daerah-daerah ya, karena kadang-kadang pendekatan nama itu kan tidak menggunakan nama yang seperti di daerah. Misalnya contohnya saya pernah dapat protes itu yang di yang di Cepu itu. Kan sebetulnya lebih dekat ke Blora misalnya. Kenapa enggak namanya Blora? Itu. Terus tapi saya cerita bahwa nama-nama ini tidak ada hubungannya dengan nama daerah. Nama-nama ini biasanya menggunakan nama-nama yang didefinisikan oleh orang-orang geologis gitu ya. Makanya kalau kita lihat yang di Pulau Jawa,
di kelompoknya ONWJ itu namanya nama-nama wayang malah, bukan nama daerah. Jadi misalnya ada Arjuna, ada apa namanya Sinta, namanya wayang. Nama wayang. Namanya. Nanti Seonosi yang sekarang SES itu namanya nama-nama orang, nama-nama lain lagi. Jadi tidak harus melulu menggunakan nama daerah. Itu yang membuat kemudian kadang-kadang salah paham. Kenapa nggak pakai nama daerah saya? Kayak Wiriagar, daerah yang di Papua itu katanya menurut orang sana itu namanya bukan Wiriagar, tempat areanya itu ya. Misalnya namanya Sumuri atau apa. Saya nggak tahu ya persisnya. Kayak tapi ada yang terkenal banget tuh Blok Marcella. Marcella itu di mana ya? Di dekat perbatasan mau ke Australia di bawah. Yang paling itu paling ujung. Oke. Ini apa nih Pak? Kayaknya berubah lagi nih monitornya. Ini apa? Ya ini soalnya gini Bu. Soalnya kita itu punya modul itu sangat banyak. Dibagi 5 modul sebetulnya yang utama. Tapi satu modul itu bisa ribuan kalau kita detailkan. Jadi kalau kita lihat ini kan lebih detail lagi dari tadi yang kita punya kan cuman pie chart-nya kan bentuknya kan pie chart. Ini per tahun ya Pak ya? Nah ini sekarang kita tampilkan 2012. Per tahun. Nah kita lihat. Kalau trennya agak turun ya Pak ya? Ya, karena memang declining kita kan posisinya. Cuman memang kita sedang mencoba untuk nanti kemudian menaikkan ini sampai dengan tahun 2030. Apa? Ada titik baru atau gimana? Ya, kita akan coba untuk kita sedang mengupayakan untuk bisa sampai 1 juta barrel per hari tahun 2030. Ya, ini per tahunnya nih. Ini yang minyak. 2012. Yang ini gas. Ya. Gitu. Oke, sekarang 2021. Nanti rencana ada penaikan di tahun tahun 2022 akan naik, 2003 naik terusnya. Oke Pak, nah ini sesuai dengan target dari pemerintah apa gimana Pak? Biasanya target pemerintah itu kan dihitungnya per tahun ya Bu ya? Iya. Jadi tahun ini kayak tadi yang gambar tadi itu, kan kita sampai dengan gas kita, minyak kita, sampai dengan Oktober, sampai Desember 2021 nanti kita perkirakan akan 6625, 665 targetnya, outlook-nya ya. Nah itu tentu saja masih di bawah karena pemerintah kan menargetkan lebih dari itu ya. Tapi kalau dari total semua gas dan minyak mungkin lebih dekat sampai dengan mendekati hampir lebih dari 95% gitu. Jadi kalau saya lihat ini dinamis juga ya Pak ya. Tadi banyak perubahan terus gitu ininya. Iya karena ini monitornya ini berubah lagi sekarang nih. Ini kalau ini dirubahnya karena operatornya pengen lihat. Lihat. Jadi misalnya karena terus lihat-lihat. Ya ini yang pengen lihat tadi kan kita lihat yang punyanya BP, kemudian ini punyanya Eni ya, yang operatornya Eni ya, punyanya SKK Migas, punyanya negara, tapi operatornya Eni yang mengoperasikan. Jadi kita memang gambarnya beda-beda, ya, ada yang begini, ada yang begitu, tapi paling tidak yang kita tahu bahwa ini adalah bisa mengetahui real berapa tiap titik ini yang bisa di flow atau mengalir ya. 31682 kita tahu MMCFD ya. Kita bisa langsung ukur dan tahu. Ketahui bahwa so far Pak, kinerja dari kita ke sini bergerak Pak? Ya, kinerja dari SKK Migas sudah sesuai dengan yang diharapkan gitu Pak? Kemarin waktu kita press con itu ke tahun 2000 quarter 3 ya, quarter 3. Memang tidak semua tercapai ya. Kita boleh duduk dulu di sini. Silakan. Ya. Sejak terbentuk SKK Migas sampai dengan sekarang berapa besar kontribusi untuk negara? Kita bicara penerimaan berarti ya, penerimaan negara. Jadi memang tadi seperti saya ceritakan memang salah satu ya yang kita memang ingin optimalkan adalah dari penerimaan negara dari minyak dan gas bumi. Kalau kita perhatikan di dalam laporan kita per 30 September kemarin gitu ya, penerimaan negara kita itu mencapai sekitar 9,53 billion. Itu kurang lebih sekitar 140 triliun ya kalau kita menggunakan angka dolar sekitar 15.000 atau 14.900. Nah, itu hanya salah satu indikator yang kita
kita miliki ya, termasuk tadi produksi kita sudah Iya. lihat. Tapi sebenarnya indikatornya ada yang lain. Jadi misalnya Apalagi misalnya ada reserve replacement ratio. Reserve replacement ratio itu adalah setiap barrel yang kita ambil, satu barrel misalnya, itu diganti dengan berapa barrel. Jadi kalau kita ngambil satu barrel, diganti satu barrel berarti cuma 100, jadi 1:1 gitu kan. Nah kita reserve replacement ratio kemarin itu sampai dengan per September ya, 30 itu 90%. Nah outlook-nya sampai dengan Desember nanti kita sampai sekitar 230-an karena ada beberapa proyek yang kemarin tadi saya ceritain, ada 12 proyek itu diperkirakan akan segera mengalir sehingga akan ada capaian ya terhadap replacement ratio ini. Oke. Ya kemudian cost recovery misalnya, cost recovery itu target yang dicanangkan pemerintah itu sekitar 8,07 billion dolar ya. Nah, as per tanggal 30 September kita cuman 5,56 billion. Artinya bagus dalam pengertian kita bisa menghemat pengeluaran untuk. Tetapi memang nanti di outlook-nya akan tetap come up di sekitar 8 billion jadi sampai Desember. Jadi ada beberapa indikator lain selain lifting tadi ya. Jadi beberapa indikator itu memang tercapai dan bagus gitu. Sesuai dengan harapan so far. Iya, so far sesuai harapan. Oke. Ya. Termasuk penerimaan negara. Penerimaan negara itu kan targetnya cuma sekitar 7 billion. Nanti dikira-kira sekitar tanggal 3 outlook kita sampai 31 Desember itu hampir sekitar 9,5 billion. Jauh berarti ya. Jauh lebih tinggi. Oke. Ya, jadi selain cost-nya kita juga kurang, bisa kita hemat atau misalnya untuk menghasilkan jumlah yang sama tapi bisa kita efisiensikan, itu juga karena memang pengaruh harga ya, harga minyaknya kan baru naik sekarang. Pak, itu kan udah banyak melebihi dari target gitu ya Pak ya? Untuk penerimaan negara? Iya, walaupun sudah lebih dari target, ini akan ada lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi, pengen lebih lagi gitu. Upaya-upayanya apa aja? Oh iya, kalau ini saya mesti cerita begini, cerita memang SKK Migas sedang memiliki sebuah program yang sangat challenging dan saya kira ini program yang sangat bagus ya, yaitu namanya EOG 4.0. EOG itu Indonesia Oil and Gas 4.0, artinya kita memasuki sebuah tahapan di mana oil and gas itu sudah menuju ke arah yang berbeda. Di dalam EOG 4.0 itu kita mencanangkan yang namanya itu Renstra, rencana jangka panjang kita, yaitu untuk long term plan kita mencapai 1 juta barrel per hari di tahun 2030 dan produksi gasnya sampai 12. Jadi itu target yang kita. Nah, untuk mencapai ke sana maka kita punya Renstra, rencana strategisnya. Nah, Renstra itu mendefinisikan paling tidak ada 10 pilar utama ya. 10 pilar utama yang akan kita kerjakan di dalam sampai dengan tahun 2030 itu. Ya. Dari sejak 2020. Sejak tahun lalu. Tahun lalu 2020 berarti. Berarti itu salah satu harapan dari SKK Migas untuk tahun-tahun mendatang, itu salah satunya. Iya. Harapan lain apa Pak? Ya tentu saja kita semakin berperan untuk masyarakat lah ya. Oke. Seperti tahun lalu, bukan beberapa waktu lalu ya, bukan tahun lalu, bulan lalu bahkan, itu kita sudah menyelenggarakan namanya capacity building untuk meningkatkan TKDN misalnya. Karena kalau TKDN-nya tinggi dan besar, itu tentu saja akan berdampak kepada perekonomian nasional lebih bagus gitu ya. Ya, itu tetap kita lakukan juga. Baik. Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Baik. Pertama udah nyulik Bapak tadi, terus dibawa ke ruangan Bapak juga udah lihat IOC. Dan udah dijelasin luar biasa, panjang banget. Kapan-kapan saya boleh main lagi ya Pak? Oh silakan. Oke. Ya udah Pak, sehat-sehat selalu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan mudah-mudahan memberikan pencerahan juga bagi banget Pak, udah sampai lihat-lihat semuanya. Paling tidak masyarakat supaya tahulah apa yang kita lakukan dan kita punya peran juga terhadap
pembangunan maupun Bukan untuk peran juga Pak, peran banget. Iya, peran untuk masyarakat ya, kira-kira Iya. gitu. Dan Baik. negara tentunya. Iya. Oke, Bapak makasih saya banyak. pamit Pak. Oke, Iya. baik. Terima kasih Terima banyak. kasih, Mari, Pak. mari, makasih. Kesana ya Pak ya. Ya, Oke. terima kasih.